Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang operasi hitung bentuk aljabar. Wih, video baru nih. Pasti mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kita akan melanjutkan operasi hitung bentuk aljabar. Kemarin operasi hitung yang sudah kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Kali ini kita akan melanjutkan tentang perpangkatan dan operasi hitung pada pecahan aljabar. Langsung saja yang keempat, perpangkatan. Contoh, misalkan ada 2A pangkat 3 dipangkatkan dengan 5. Artinya 2A pangkat 3 itu dikalikan sebanyak 5 kali. 2A pangkat 3 kali 2A pangkat 3 dikali 2A pangkat 3 dan seterusnya sampai 5 kali. Karena pangkat 5. Tapi kalau pangkatnya 5 ya bisa ditulis. Kalau misalkan pangkatnya 10, 20 akan boros kertas dan boros waktu. Jadi ada baiknya kalau dipangkatkan, maka semua yang di dalam tanda kurung kita pangkatkan dengan yang di luar tanda kurung. Jadi 2-nya dipangkatkan dengan 5 dan A-nya dikali pangkatnya. Ingat, kalau sudah punya pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Jadi A pangkat 3 kali 5. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. A pangkat 3 kali 5 pangkat 15. Jadi 32 A pangkat 15. Contoh yang kedua yang pada contoh pada dua suku, misalkan P ditambah 6 pangkat 2. Ini maksudnya P tambah 6 ini dikalikan sebanyak 2 kali karena dia berpangkat 2. Dikalikan P tambah 6 dikali dengan P tambah 6. P kali P jadi P pangkat 2. P dikali 6 jadi 6P. 6 dikali P jadi 6P juga, dan terakhir 6 dikali 6 sama dengan 36. Ada yang bisa disederhanakan karena itu sejenis, maka P pangkat 2, 6 tambah 6 jadi 12P ditambah 36. Tetapi ini pangkatnya 2. Kalau misalkan pangkatnya 4, 5 dan seterusnya, apakah kita susun terus? Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita gunakan bantuan dari segitiga Pascal. Jadi kalau ada A ditambah B pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Karena semua angka yang dipangkatkan dengan 0 itu adalah hasilnya 1. Maka sama dengan 1. Kemudian A tambah B pangkat 1. Maka hasilnya karena dipangkatkan 1 maka tetap A ditambah B. Kemudian A tambah B pangkat 2, ingat situ ada tertulis di segitiga Pascalnya adalah 1, 2, 1. Maksudnya seperti ini. 1A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah 1B pangkat 2. Kemudian A tambah B pangkat 3, situ tertulis di segitiga Pascal 1, 3, 3, 1. Maka hasilnya adalah 1A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3AB pangkat 2 ditambah 1B pangkat 3. Kalau seperti ini saja bingung. Kita contohkan, kita ambil dari contoh yang sebelumnya tadi. P tambah 6 pangkat 2. Kita sudah tahu tadi hasilnya, nanti kita cocokkan apakah sama. P tambah 6 pangkat 2. Ingat, sini berpangkat 2, maka segitiga Pascalnya adalah 1, 2, 1. Kita tuliskan dulu 1, 2, 1. Kemudian P-nya sebagai A dan 6-nya sebagai B. Kita cocokkan dengan rumusnya itu, maka 1 P pangkat 2 ditambah 2 P dikali 6. Jadi 2 dikali P dikali 6. Diambil dari 2AB. Kemudian yang terakhir diambil dari 1 B pangkat 2, maka 1 kali 6 pangkat 2. Acuannya yang
dirumus. Jadi 1 dikali P pangkat 2 jadi P pangkat 2. 2 dikali 6 jadi 12P. Kemudian 1 dikali 6 pangkat 2, 36. Nah, sama kan dengan yang tadi. Oke, kita tambahkan contoh satu lagi. Misalkan yang berpangkat 3, M ditambah 3 pangkat 3. Ingat, di segitiga Paskar tertulis 1, 3, 3, 1, sehingga hasilnya seperti ini. 1, 3, 3, 1. M-nya sebagai A dan 3-nya sebagai B. Ingat, di situ di rumus tertulis 1A pangkat 3, maka 1 kali M pangkat 3. Kemudian 3A pangkat 2B, maka 3 kali M pangkat 2 dikali 3. Kemudian 3AB pangkat 2, maka 3 kali M kali 3 pangkat 2. Dan yang terakhir B pangkat 3, maka 3 pangkat 3. Kemudian kita kalikan satu persatu. M pangkat 3, 3 dikali 3 jadi 9M pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, dan dikali 3 lagi maka 27M. Dan yang terakhir 1 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Sampai di sini tidak bisa disederhanakan lagi karena tidak ada yang merupakan suku yang sejenis. Yang kelima, operasi hitung aljabar pada pecahan aljabar. Kita ketahui yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Kita ketahui A per B ditambah C per D. Ini tidak usah disamakan penyebutnya, langsung kita kali silangkan saja. A dikali D ditambah B dikali C, jadi menyilang. Dan untuk bawahnya langsung saja B kali D. Begitu juga dengan pengurangan, dikali silang A kali D dikali B dikali C. Dan bawahnya adalah B kali D. Dengan syarat B dan D itu tidak sama dengan 0. Langsung saja kita contohkan, kita ambil di sini pengurangan. Karena kalau pengurangan bisa, insya Allah ya penjumlahan juga bisa. Pertama kita kalikan silang, 5 dikali 4 itu jadinya 20X. Kemudian 2 dikali 3X jadinya 6X, karena dikurang maka dikasih tanda kurang. Kemudian untuk bawahnya penyebutnya tinggal dikalikan saja, 3 dikali 4 12, X dikali X, X pangkat 2, jadi 12X pangkat 2. Kita kurangkan jadinya 20 kurang 6, 14, X per 12X pangkat 2. Kemudian 14 dan 12 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 14 dibagi 2, 7, 12 dibagi 2, 6. Kemudian variabelnya juga bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi X. X dibagi X jadi habis, jadi 7 saja. 6X pangkat 2 dibagi X saja jadi 6X saja. Kemudian kalau pada saat menjawab soal pilihan ganda, sebenarnya sampai sini juga sudah betul, tapi pada saat menjawab pilihan ganda misalkan tidak ada jawaban seperti ini karena yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran sehingga didapatkan 1 per 6X. Oke, lanjut tentang perkalian dan pembagian. Kita ketahui kalau perkalian langsung saja atas dikali atas dan bawah kali bawah. Jadi langsung saja, tidak perlu dikali silang atau disamakan penyebutnya. Begitu juga dengan pembagian, akan tetapi kalau pembagian bilangan kedua itu dibalik, pecahannya dibalik, yang di atas jadi di bawah dan yang di bawah jadi yang di atas, dan tanda bagi diubah menjadi kali. Langsung saja kita contohkan ke pembagian, karena kalau pembagian bisa, insya Allah perkalian juga bisa. Jadi yang pertama itu tetap bilangannya 4A pangkat 3 per B, kemudian bagi kita ubah menjadi kali. Kemudian untuk bilangan yang kedua kita balik, B pangkat 3-nya di atas dan 2-nya di bawah. Kemudian untuk selanjutnya kita kalikan saja atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 4A pangkat 3 dikali B pangkat 3, langsung saja jadinya 4A pangkat 3 B pangkat 3. Kemudian B dikali 2A jadi 2AB.
kita sesuaikan urutan abjad. Kemudian kita sederhanakan, 4 dibagi 2 jadi 2, A pangkat 3 dibagi A, itu kalaunya dibagi sama dengan dikurang pangkatnya, jadi pangkat 3 dikurang pangkat 1 jadi pangkat 2. Begitu juga dengan B pangkat 3 dibagi dengan B, jadinya B pangkat 2. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.